Pertama, saya atas nama Erwin Dadrana Gunai dengan NIM 2312716, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Pansasila Makassar. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aplikasi simulasi kriptografi yang menggunakan dua metode, yaitu CDC dan CFD. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memahami bagaimana proses enkripsi dan deskripsi pada blok sifar bekerja, khususnya bagaimana data diamankan menggunakan operasi XOR dan mekanisme chaining antar blok. Nah, teman-teman bisa lihat pada halaman utama ini, di sini ada plain text, terus di sini ada kunci, dan di sini ada IT atau initialization vector. Di sini terlebih dahulu kita kasih masukkan plain text-nya. Jadi di sini tuh plain text-nya itu menggunakan tabel hexa. Nah, di sini tuh ada dua pilihan metode. Kalau kita mau mengerjakan metode CFD terlebih dahulu, kita klik CFD. Tetapi kalau mau menggunakan metode CBC, kita klik untuk proses menggunakan proses encryption-nya menggunakan CBC. Nah, setelah kita kasih masuk plain text-nya, plain text, key sama event-nya, langsung klik proses. Nah, di sini dia bilang ciphertext hasil encryption itu 1001 dan hasil description itu 1111. Nah, di sini juga tertera tabel konversi hexa ke binary. Jadi kalau dalam hexa itu huruf F itu nilai binarnya adalah 1, 1, 1 dan 1. Nah, ini sedikit ada penjelasan mode CBC adalah dia logikanya itu plain text di XOR-kan dengan IV dulu, habis itu dienkripsi, lalu hasil menjadi IV berikutnya. Setiap blok saling terhubung. Gitu. Di sini juga ada rewrite prosesnya. Ada mode CFB, terus plain text-nya tadi F, terus kuncinya C, terus inisialisasi vektornya A, terus ciphertext-nya 1001, terus deskripsinya itu 1111. Baik, selanjutnya kita mau lihat proses dari CFD. Jadi begini tampilan untuk proses CFD-nya. Jadi kalau CFD itu dia berbeda dengan CBC. Kalau CFD itu eventnya dienkripsi dulu, baru nanti hasilnya di XOR dengan plain text-nya, baru mendapatkan ciphertext. Nah, ini untuk CFD-nya, pentingnya tadi dia F. Terus untuk Q-nya itu C2, eventnya A, dan ciphertext-nya ini 0101, 1000, dan deskripsinya itu 0011 dan 1111. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan file proses PHP yang bisa dibilang file tersebut itu adalah otak dari aplikasi ini. Jadi semua yang terjadi, semua aplikasi yang bisa berjalan itu tergantung pada file tersebut. Jadi kita langsung saja ke filenya. Oke, jadi di sini itu, file ini itu adalah inti atau otak aplikasi karena seluruh perhitungan kriptografi itu terjadi di sini. Jadi yang pertama itu di sini ada menerima data dari halaman utama. Nah, data dari form dikirim ke proses PHP menggunakan metode post. Nah, program langsung mengambil input user. Nah, di sini ada plain text, key, initialization vector. Selanjutnya di sini itu ada initialization vector, yang artinya proses PHP menjadi tempat pertama data diproses. Nah, program ini tidak langsung enkripsi tapi menyiapkan data terlebih dahulu. Terus yang kedua,
Di sini ada konversi data heksa ke binar. Nah, karena operasi kriptografi memakai XOR binar, maka input heksadesimal harus diterjemahkan dulu. Jadi ini codingan untuk penerjemahan heksadesimal ke binarnya. Jadi di sini itu user input terus terus di sini diterjemahkan jadi data yang bisa dihitung komputer. Karena tanpa langkah ini XOR itu tidak bisa dilakukan. Selanjutnya di sini itu ada ketiga itu fungsi dasar kriptografi. Nah, jadi ini adalah operasi matematika utama, yaitu XOR. Dimana di sini itu dia dibandingkan setiap bitnya. Dimana kalau logika dari XOR itu 0 ketemu 0, kalau 0 ketemu 1 itu 1, kalau 1 ketemu 1 itu 0. Intinya kalau dia dibandingkan dengan bit yang berbeda maka hasilnya 1, kalau dibandingkan dengan bit yang sama maka hasilnya itu 0. Dan semua metode CBC dan CFB itu wajib menggunakan fungsi ini, yaitu fungsi XOR. Yang berikutnya adalah logika mode CBC. Nah, CBC ini setiap blok bergantung pada blok sebelumnya. Jadi di sini dia itu plain text plain text di XOR dulu dengan if atau dengan ciphertext sebelumnya. Terus yang kedua hasilnya di XOR dengan key. Terus yang ketiga itu terbentuknya ciphertext baru. Terus selanjutnya ciphertext menjadi rantai berikutnya. Yang berikutnya ada logika mode CFB. Nah, CFB itu bekerja seperti aliran data atau stream. Jadi di sini itu ada function ini. Terus logika prosesnya itu dia initialization vector diinkripsi dulu dengan key. Baru habis itu di XOR dengan plain text. Setelah itu di sini dia menjadi ciphertext, selanjutnya ciphertext jadi feedback. Nah, feedback ini kalau dalam kriptografi itu dia bisa digunakan kembali. Jadi perbedaan antara CBC dan CFB itu adalah CBC plain text-nya diproses dulu, sedangkan CFB itu IV diproses terlebih dahulu. Selanjutnya ada pemilihan mode encryption. Di sini itu program membaca pilihan user, apakah dia memilih CBC atau CFB. Nah, program ini menentukan jalur algoritma akan dijalankan. Nah, berikutnya itu yang ketujuh adalah hasil enkripsi yang dikumpulkan. Nah, ini itu program menyimpan semua ciphertext dalam array hasil. Nah, database diproses per blok lalu digabungkan kembali menggunakan fungsi ini. Selanjutnya menyimpan hasil ke database. Nah, di sini tuh ada query, yaitu con dari koneksi PHP. Terus insert into process, dia itu perintahnya untuk menyimpan semua data ke tabel proses. Karena tadi itu tabel dari database saya itu adalah tabel proses dengan nama database itu kriptografi DB. Terus di dalam tabel proses ini ada plain text, kunci, initialization factor, terus mode CBC dan CFB, terus hasil cipher, sama kalau value ini adalah nilainya. Nah, demikian penjelasan aplikasi serta codingan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.